Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Udah makan siang belum nih? Udah ya? Oke. Nah, di video kali ini kita mau bahas lagi nih, mengorek-ngorek terus nih tentang bisnis coin laundry. Nah, di video kali ini kita mau bahas tentang yang teman-teman tunggu semua. Apa itu? Ya, mengenai tentang omset. Nah, sebelum videonya kita mulai, seperti biasa teman-teman, tuh ada tombol merah tuh kan teman-teman di bawah layar teman-teman tuh di YouTube kan, tuh ada tulisannya subscribe tuh. Kalian pencet lah itu subscribe-nya, dan juga nyalakan notifikasi gambar loncengnya itu diklik. Oke, jadi setiap video-video dari aku yang baru, uploadan terbaru, bisa teman-teman tahu langsung tuh, jadi bisa nonton, jadi nggak ketinggalan. Oke ya teman-teman. Nah, kalau udah di subscribe, terima kasih banyak teman-teman semua. Di like juga ya videonya, kalau suka di share juga teman-teman ke teman-teman yang lain, biar dapat info mengenai pembahasan kita hari ini. Nah, penasaran kan sama omset, berapa sih omset yang bisa kita dapat dari bisnis laundry coin ini? Diikutin terus ya videonya ya, jangan di skip ya. Untuk menjawab penasaran teman-teman sekalian itu mengenai bisnis laundry ini, aku ambil langsung contohnya ini yang di laundry room yang di Jalan Surya Haji sana tuh, yang di Laut Dendak. Aku kasih tahu ke teman-teman semua nih tentang apa, laporan keuangannya, tentang cash flow-nya ini sama teman-teman semua nih langsung nih. Sebenarnya ini rahasia juga sih ini kan. Tapi biar nanti nggak ada dusta di antara kita ya teman-teman ya. Biar nggak ada dusta di antara kita, jadi aku mau kasih tunjuk nih sama teman-teman langsung nih laporan keuangannya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri nanti nih berapa omset yang bisa kita peroleh dari bisnis coin laundry ini. Oke teman-teman. Nah, ini aku ambil yang di Surya Haji sana karena untuk rekapitulasi datanya, rekap data untuk memperoleh penjelasan nantinya itu lebih lengkap dia, karena yang di Bromo ini kan belum lama. Jadi untuk rekapitulasi datanya, untuk menghitung ROA, profit tahunan, bulanan, itu belum selengkap yang di Surya Haji kan udah ada setahun, jadi bisa kita datanya itu betul-betul valid ya. Oke, nah kita masuk dulu di masalah di video sebelumnya kan udah aku jelaskan itu tentang ROA, nilai daya pengembalian aset kita yang udah kita tanam untuk bisnis itu. Nah, di ROA ini nanti kita lihat juga berapa ROA yang bisa diperoleh untuk bisnis laundry ini sama omsetnya. Oke ya teman-teman ya, kalian bisa lihat screen yang di komputer ini, di sini nanti saya letakin screennya. Jadi ini datanya saya rekap terus tuh teman-teman, mingguan terus. Nah, itu dia teman-teman sih sebenarnya. Kalau kita bisnis ini jangan setengah-setengah. Biarpun bisnisnya kecil gitu, tapi rekap datanya itu harus jelas, cash flow-nya, laporan keuangannya itu harus jelas. Cash flow udah tahu kan teman-teman kan? Cash flow itu arus kas. Arus kas lah. Dana keluar masuk dari bisnis yang teman-teman jalani itu harus jelas kemana duitnya dikeluarin, kemana masuknya itu kemana, ke kantong pribadi atau ke kantong pribadi atau ke rekening ke rekening bisnis teman-teman. Jangan nanti cash flow-nya biaya keluarnya dari rekening bisnis, cash in-nya, cash masuknya ke rekening pribadi. Waduh, itu bisa kacau tuh teman-teman, betul. Jadi itu ya Pak, itu harus dipikirin ya teman-teman baik-baik ya. Untuk yang cash flow ini benar-benar harus teman pegang, laporan keuangan itu harus benar-benar baiklah datanya. Jadi nanti bisa kita analisa tuh teman-teman, apakah bisnis yang teman-teman jalankan itu sehat, arus kasnya baik, sehat, atau dia malah buntung atau rugi. Jadi di laporan keuangan itu bisa teman-teman lihat sendiri. Oke. Nah, ini contoh laporan keuangan dari
yang di sana, yang di laundry room, yang di Surya Haji. Ini contoh laporan keuangannya mulai dari tanggal berapa nih teman-teman, lihat sendiri nih. Mulai loh ini. Mulai bukanya itu dia di tanggal 28 April 2019. Oke ya. Nah, itu pertama kali buka itu 28 April 2019 ya teman-teman. Oke. Nah, itu 28 April mulai hari pertama buka. Itu terus tuh setiap mingguan, minggu pertama aku update datanya. Ini ada semua nih ya. Ini datanya ini di minggu pertama ini semua. Omsetnya masih kecil sih ini teman-teman. Omsetnya masih 2 juta satu minggu itu. Aduh, ingat jadinya. Susah ya. Omsetnya masih 2 juta. Pengeluarannya besar malah minus jadinya teman-teman. Tapi nggak apa-apa, itu awalnya itu nggak apa-apa itu, karena masih kan banyak kebutuhan yang harus kita pikirkan. Seiring berjalannya nanti omsetnya lebih tinggi daripada pengeluaran. Oke. Nah, itu omsetnya itu 2 juta ya teman-teman ya. Minggu pertama, tapi pengeluarannya 2 juta juga, jadi belum ada nyimpan tuh minggu pertama. Oke, lanjut ke minggu kedua. Lanjut terus, itu aku terus rekap ya data-datanya ya. Terus minggu ketiga, 4 sampai dia 1 tahun. Terakhir itu di bulan 28 April juga lah ya berarti ya teman-teman ya. Di tahun 2019-nya. Kita lihat datanya. Banyak nih teman-teman. Datanya nih. Di minggu terakhir itu, di minggu ke-53 tanggal 27 April 2020. Nah, itu datanya betul-betul lengkap. Aku kemas semua itu, berapa hariannya aku catat, berapa yang masuk. Oke. Nah, itu sampai setahun itu, jadi kita bisa tahu tuh. Aku kasih, nggak usah kita lihat minggu-mingguannya lah ya teman-teman ya. Aku langsung kasih ke bagian rekapitulasi setahun itu. Nah, ini teman-teman aku kasih langsung rekapitulasi untuk setahun itu ya. Jadi minggu pertama ini rekapnya semua udah, teman-teman bisa lihat tuh berapa aja omsetnya berapa tuh teman-teman. Minggu pertama masih minus ya, persentase profitnya ini bisa teman-teman lihat nih. Ini di persentase profitnya ini semua. Jadi 1 tahun itu kita lihat ya omsetnya ya. Omsetnya 1 tahun itu dia ada dapat 219 juta 221 ribu teman-teman. Ini aku nggak bohong ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri tuh di screennya itu. Jadi omsetnya itu ada di sekitar 219 juta teman-teman, atau 219 juta. Itu pun kena dampak loh itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini di minggu ke-50 nih, 49 minggu mulai dari minggu ke-48 nih teman-teman. Kalau teman-teman perhatiin ini kan omsetnya itu kecil tuh teman-teman, dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Ada yang sampai 7, ada yang sampai 5 juta, 4 juta satu minggu. Lihat tuh berapa minggu, 7 minggu sebelum akhir itu sangat kecil, bahkan ada yang 0. Itu kenapa teman-teman? Itu kena dampak kemarin itu pas COVID-19, baru awalnya COVID-19 itu kena itu. Di situ dia, makanya omsetnya itu kecil, atau bahkan 1 minggu itu ditutup kemarin laundry itu. Saya tutup, kemudian saya berlakukan sistem setengah hari juga, kemudian berangsur lagi sampai sekarang udah full seperti biasa. Tapi tetap ya protokol kesehatan tetap dilaksanakan. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita bisa asumsikan 1 tahun, di tahun sebelumnya itu ada 220 juta rupiah yang kita peroleh dari omsetnya. Aku nggak ada bohong-bohong ini teman-teman, langsung teman-teman lihat tuh di sebelah. Oke, nah di video sebelumnya kan aku pernah juga tuh bicara tentang persentase profit kan. Persentase profit itu bersihnya kita dapat itu ini teman-teman 60% kan. Kalau teman-teman ingat tuh di video sebelumnya itu dia 60%, jadi profitnya itu 60%. Ini dia nih. Nih kalau nggak percaya ini 59,74%. Itu pun masih ada ya teman-teman ya, itu pun yang 7 minggu di bawah itu kan kena dampak COVID. Jadi bisa di atas 60 sih, ini 61 62 teman-teman. Nah, seperti itu. Oke teman-teman ya.
Oke, udah kita bahas tentang omsetnya, udah buka-bukaan nih tentang omsetnya. Nah, mengenai ROA-nya teman-teman. Nah, ROA-nya ini teman-teman bisa lihat nih. ROA-nya itu kita masukkan sengaja ya, yang blank itu saya tutupin, itu nggak usah teman-teman lihat lah itu berapa profitnya, atau yang ini ada annual profit atau total aset yang udah ada di situ. Teman-teman buat sendirilah sedemikian rupa cash flow dan laporan keuangan teman-teman itu benar-benar tersistem dan mudah dipahami. Jadi teman-teman enak tuh bacanya. Jadi di sini ada ROA. ROA-nya 27,9% teman-teman. Artinya apa, Bang? Sebelum ada COVID ini saya udah bisa hitung nih teman-teman, proyeksi. Misalnya udah 10 bulan berjalan, saya udah harus hitung tuh proyeksi setahun itu daya pengembalian asetnya itu berapa persen. Nah itu, tapi lagi-lagi ya, faktor COVID kemarin tuh jadi 27%, karena saya hitung itu kemarin dapat 30%. Artinya apa 30% itu, Bang? Artinya daya pengembalian uang kita itu 1 tahun itu kembali 30% dari aset yang udah kita tanam di bisnis kita itu. Jadi ini saya masukin ini semua nih asetnya apa aja tuh, ada mesin dan seluruh isi bangunan lah ya, kemudian ada bangunannya, ada tanahnya, itu saya total semua. Nah itulah dia total aset yang ada untuk buat bisnis ini. Kemudian kita bandingkan dengan annual profitnya. Nah jadi profit kita 1 tahun itu yang udah kita rekap, kita bagikan dengan yang ini, yang ini ya, ini juga saya masukin ini kemarin di total aset. Jadi kita masukkan ke annual maintenance, artinya mana tahu ada kerusakan mesin, jadi kita sparekan keuangan kita juga di situ, entah 10 juta atau 5 juta setahun, baru kita masukkan ke total aset. Nah yang ROA itu, return on asset itu, formulanya adalah annual profit atau profit kita 1 tahun itu. Profit ya, bukan omset ya, profit 1 tahun kita bagikan dengan total aset kita itu dikali 100%. Nah jadi itulah sebagai indikator kita nih, indikator kita melihat daya pengembalian uang itu terhadap aset yang tertanam untuk bisnis kita itu tersebut. Nah itu dia di angka 30% teman-teman, di angka 30% return on asetnya. Nah jadi dari situ bisa kita tahu tuh, untuk mencapai breakpoint ya, namanya ya breakpoint, atau suatu masa di mana modal kita yang udah tertanam itu udah balik menjadi kita. Jadi setelah breakpoint itu kita tinggal menerima profit seterusnya. Oke ya teman-teman, gitu ya hitungnya. Jadi misalnya ini kita ambil contoh 30%, katakan 30% ROA-nya. Berarti daya pengembaliannya kan 30% setahun itu kan teman-teman. Berarti dalam waktu berapa tahun sih bisa itu balik modalnya? Kalau menurut perhitungan ini, biar dia 100%, dari 30% setiap tahunnya itu ada sekitar 3 tahun. Nah 3 tahun 3,333 ya kan, 100 dibagi 30. Jadi dengan ROA 30% dan modal yang udah kita tanam untuk membuat bisnis itu, untuk pengembalian modalnya, daya dia pengembalian modalnya itu ada di waktu 3,3 tahun. Jadi 3,3 tahun udah selesai, pengembalian modalnya itu udah selesai, jadi tinggal hasilnya aja teman-teman nikmatin. Seperti itu dia, itu 3,3 tahun. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman mulai terbuka sih itu wawasannya, apa itu bisnis, bagaimana mengelolanya juga ya. Sebenarnya bisnis itu di manajemen itu, kita yang pertama itu harus bisa sih memanajemen diri kita sendiri. Awalnya diri kita sendiri kita harus bisa manajemen. Kemudian setelah kita bisa memanajemen diri kita sendiri, mulai nih kita manajemen bisnis kita. Kemudian kita mulai memanajemen resource, sumber daya, seperti pegawai-pegawai kita, interaksi kepada orang-orang yang mendukung bisnis kita tersebut. Nah oke teman-teman, sampai di situ dulu ya video kali ini. Terima kasih banyak teman-teman, terima kasih banyak yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, yang udah subscribe tuh channelnya. Terima kasih banyak teman-teman yang like juga, yang share juga videonya ke teman-teman lain, jadi bahan edukasi lah
menginspirasikan teman-teman lain ya. Semoga saya ucapkan bagi teman-teman yang yang mau udah bulat nih tekadnya mau buka usaha laundry, maju terus lah teman-teman, maju terus, ajar ajar aja tuh semua, pantang mundur ya, pantang patah semangat. Itu sebabnya dalam bisnis itu naik turun itu biasa ya teman-teman ya, biasa. Kayak teman-teman udah lihat tadi tuh sebelumnya, minggu pertama sampai di akhir bulan yang kena COVID itu, dalam bisnis itu biasa, naik turun itu biasa. Disitulah seninya kita dalam menanggapi bisnis itu ya teman-teman, jangan patah semangat. Oke, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih banyak teman-teman. Sampai jumpa di video-video laundry room atau laundry coin selanjutnya, usaha bidang-bidang lain selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.